Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Satri Widodo dengan NIM 19360009 akan menjelaskan hubungan VPN dan administrasi jaringan. Yang pertama, apa itu VPN? VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan atau dapat terkoneksinya ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya berada di dalam LAN itu sendiri, walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik. Lalu bagaimana VPN bekerja? Yang pertama, VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, L2TP, IPsec, dan SOC. Protokol ini membantu cara kerja VPN untuk memproses autentikasi. Lalu yang kedua, VPN klien dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang di jaringan itu sendiri. Jaringan VPN juga dienkripsi akan meningkatkan fitur keamanan. Hal ini juga berarti bahwa VPN biasanya tidak terlihat pada jaringan yang lebih besar. Lalu yang terakhir, teknologi saat ini semakin banyak mendasarkan perkembangan VPN karena mobilitas yang disediakan, dan saat ini Virtual Private Network atau VPN juga membuka jalan untuk koneksi Wi-Fi dan jaringan kabel pribadi. Aspek yang ada di fungsi VPN itu yang pertama ada confidential atau kerahasiaan, yang kedua ada data integrity atau keutuhan data, yang ketiga ada origin authentication atau autentikasi sumber. Hal ini terjadi, aspek-aspek ini karena berdasarkan teknologi yang ada di dalam VPN itu tersebut, maka adanya aspek fungsi ini. Lalu manfaat VPN itu apa aja sih? Yang pertama, dalam sisi remote access, dengan menggunakan VPN kita bisa mengakses komputer atau jaringan kantor dari mana saja selama terhubung ke jaringan internet ataupun publik. Lalu dari sisi keamanan, dengan menggunakan koneksi VPN kita bisa browsing, searching dengan aman saat mengakses dunia maya atau jaringan internet publik, misalnya seperti hotspot atau internet yang ada di kafe-kafe. Dan manfaat ini merupakan salah satu aspek dari confidential. Lalu remote access mungkin merupakan salah satu dari aspek origin authentication. Lalu dari manfaat VPN yang ketiga, dapat menghemat biaya setup jaringan. VPN juga dapat dipakai sebagai cara alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang cukup luas dengan biaya yang lebih rendah. Karena transmisi data yang digunakan pada VPN memakai media jaringan internet atau jaringan publik yang sebelumnya telah ada tanpa perlu membangun jaringan itu sendiri. Lalu ada kelebihan dan kekurangan VPN. Yang pertama, dari sisi kelebihannya, VPN adalah solusi biaya efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Lalu yang kedua, meningkatkan mobilitas organisasi dengan langsung menghubungkan jaringan rumah atau para pekerja yang mobile di organisasi. Lalu yang terakhir ada fitur keamanan yang dapat disesuaikan dengan keinginan para pengguna tentunya. Lalu sisi kekurangannya, yang pertama ada dengan penyediaan akses ke karyawan secara global, faktor keamanan adalah risiko tersendiri. Hal ini juga menempatkan informasi sensitif perusahaan dapat diakses secara global. Lalu VPN membutuhkan perhatian ekstra untuk penetapan sistem keamanan yang jelas. Lalu di topik yang terakhir ada konfigurasi VPN. Sebelum melakukan konfigurasi ini, kita harus menginstal layanan paket VPN terlebih dahulu, dan hal itu bisa dilakukan di server manager ini. Bisa lihat caranya dari internet ataupun YouTube.
Nanti kalau misalkan udah diinstal, lakukan konfigurasi VPN itu sendiri. Yang pertama, ini nanti notifikasi kayak gini ada nongol di kayak lambang bendera gini, terus itu diklik, terus open the getting start wizard, terus deploy VPN only, kan hanya membutuhkan VPN saja nih. Lalu kita akan didirect langsung ke Windows routing dan remote access. Terus klik kanan nama server yang terdapat pada Windows Server, kemudian pilih configure, enable routing dan remote access. Lalu kemudian akan menampilkan setup wizard penginstalan. Klik next. Lalu pilih virtual private VPN dan NAT. Terus next. Lalu pilih interface yang terhubung ke internet. Lalu di next, pilih opsi form specified ring address untuk membuat range IP VPN sesuai keinginan kita. Lalu klik new untuk membuat range IP address yang sesuai dengan interface yang menggunakan adapter host only. Jika sudah, klik next. Lalu pastikan range IP address yang telah kita buat sudah sesuai dengan interface yang menggunakan adapter host only. Next. Lalu pilih opsi no, use routing remote access to authenticate connection request. Lalu pastikan konfigurasi VPN sudah benar. Jika kalian merasa sudah benar, klik finish. Selanjutnya akan muncul pop-up konfigurasi DHCP relay again untuk klien, lalu tekan OK aja. Kalau udah, pergi ke tab NAT dengan cara mengexpand name server, terus IPv4, terus kemudian klik kanan pada Ethernet yang terhubung ke internet atau IP publiknya dan klik properties, klik menu service dan port, lalu klik add seperti di gambar. Tentukan deskripsi atau namanya ke incoming dan outgoing port 5454 serta private address sesuaikan dengan adapter pada Windows Server yang menggunakan bridge adapter seperti di gambar, lalu klik OK, kemudian klik apply lalu OK. Nah, sebenarnya masih ada jalan-jalan selanjutnya, cuman itu bisa dilihat nanti, saya taruh di deskripsi link-linknya. Oke, kayak cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.